Assalamualaikum Sobat Tiki semuanya. Masya Allah akhirnya program Ramadan yang ditunggu-tunggu Tiki On Air itu balik lagi. Teman-teman semuanya, Ramadan ini gimana kabarnya? Semoga puasanya lancar-lancar. Dan keresahan kalian hari ini kita bakal tanyain langsung sama narasumber yang bakal nemenin kita selama Ramadan nih. Menemani kita di air. Apa? Aku lagi Apa tuh? mencoba agar suaraku terkesan sebagai seorang penyiar radio. Tidak usah Ustadz. Kenapa? Ustadz jadi Ustadz aja. Gak bagus ya? Jadi kerjaan saya apa dong? Sebentar. Apa tuh? Sebentar. Apa? Handphoneku bisa diantar. Bisa nganterin HP. Bisa nganterin HP. Iya, Tiki memang punya berbagai jenis langsung gitu ya. Emang jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ustadz Felix Siau. Oke. Ustadz, ini Ramadan, kita langsung aja nih Ustadz. Oke. Banyak kegelisahan yang justru karena mumpung kita lagi Ramadan kan butuh banyak kegiatan ya. Benar. Biar benar banget. gak berasa gitu ya. Ya. Nah kita makanya mereka pada dengerin podcast Tiki On Air ini. Kita mau ngomongin soal overthinking. Itu kan sebenarnya berasal dari kata thinking kan. Ada thinkingnya dong. Thinking dan over. Ada overnya. Nah pertanyaannya sering kan orang bilang lu tuh gak mikir apa? Coba dong lu pikir. Pakai logika gitu kan. Coba gunakan logika. Lu mikir. Nah pertanyaannya Ustadz. Ketika gue mikir. Malah kebanyakan yang dipikir. Overthinking. Jadi sebenarnya yang lebih tepat hari ini itu kita tuh mikir atau enggak sih? Karena kalau mau dipikir ada juga yang ngomong kalau aku udah mikir semua hari ini besok mikir apa? Iya, jangan dihabisin hari ini. Ya kan, jangan dihabisin. Jadi overthinking sendiri kalau Ustadz sendiri ya ngelihatnya itu emang fenomena sekarang aja, memang dari dulu sih. Pertama-tama gini, aku terus terang aku harus jujur ya bahwa aku tuh hampir sulit banget relate dengan orang yang dengan orang yang bilang bahwa dia tuh overthinking. Oke. Jadi aku sulit banget relate. Aku bilang gini, susahnya apa sih? Kenapa kamu harus mikirin semua gitu maksudnya? Karena bagiku itu semua bisa banget tuh diselesain cepat. Misalnya contoh ya, kemarin ada pembicaraan. Ada orang ketika misalnya dia mulai bisnis. Ataupun dia mau mengerjakan sesuatu, dia tuh takut banget. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau ada orang nggak suka gimana? Kayaknya aku tadi salah deh dan segala macam. Itu banyak banget temen kepalanya tuh ngobrol sendiri. Padahal menurutku ya kalau aku kenapa aku bilang aku nggak relate? Aku mencoba sih untuk empati. Tapi kenapa aku bilang aku nggak relate? Karena di kepala aku gini, semua itu nggak akan terbukti kok. Aku udah cukup lama hidup dan membuktikan bahwa saya setiap perkataan-perkataanku itu belum tentu benar. Dan bahkan hampir-hampir gak terjadi semuanya. Nah karena itu terus aku bilang kenapa kamu harus misalnya untuk overthinking. Lagian kalau aku secara pribadi ya, kalau ada sesuatu misalnya yang terjadi ketika aku lagi melakukan sesuatu yang aku takutkan, ya udah berhenti aja. Oh maksudnya nothing tulus lah ya. Kalau ada masalah ya udah stop gitu. Aku tuh ekstrim. Dengan mudah aku bisa benar-benar kayak berhenti dengan apapun yang aku lakukan di waktu itu juga. Misal contoh gini ya. Kadang-kadang kita mengkhawatirkan nanti kalau bisnis ini gimana? Bisnisnya gimana? Ini gimana? Atau kalau aku berbuat begini gimana? Atau berbuat gitu gimana? Atau nanti temanku kalau nggak suka gimana? Kalau temanku merasa gini gimana? Aku bilang ya udah nggak usah temenan sekalian kan bisa. Oke. Aku bisa ekstrim kayak gitu maksudnya. Jadi sehingga aku tuh ketika melakukan sesuatu aku tuh sudah punya satu titik ekstrim di mana aku kalau ini kehilangan semua gimana? Oke, aku bisa tahan itu. Kalau ini dapat semuanya gimana? Oke, aku bisa untuk tahan itu. Ya udah kita lakukan. Oke, berarti malah yang Ustadz lakukan sebenarnya tuh sebelum memulai di thinking dulu kan? Benar. Segala resikonya. Benar. Jadi aku ngerti. Apakah sebenarnya masalah overthinking tuh sebenarnya nggak sesuai kata-katanya sih, bukan overthinking, lebih tepatnya thinkingnya tuh nggak terkendali gitu. Lebih tepatnya gini. Nggak terarah gitu nggak sih Tat? Aku melihat kata-kata lu sebenarnya benar sih. Kata-kata over itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat negatif kalau itu dilakukan di tujuan yang salah. Oke. Tapi kalau itu dilakukan di tujuan yang benar, itu namanya bukan overthinking, namanya adalah thinking in details. Oh. Karena kita tahu ya, contohnya kayak gini misalnya. Kalau misalnya ya, aku pengen pergi ke Turki, maka semua yang aku pikirkan tentang Turki sampai pada perkara-perkara yang detail itu namanya planning jadinya. Oh. Tapi kalau misalnya aku pengen pergi ke Turki, lalu terus aku mikirin ke Surabaya, nah itu namanya overthinking. Apapun itu yang dipikirkan. Semuanya dipikirin. Coba gini deh, contoh deh. Apa sih yang paling sering membuat lu overthinking? Yang sesuatu yang apa ya? Atau anak-anak zaman sekarang nih overthinking tentang apa misalnya? Masa depan paling sering. Oke, masa depan. Iya, kayak mau kerja apa besok, kayak gitu-gitu tuh. Kayak atau kayak kira-kira gue bakal dapat
impian gue tuh bakal tercapai nggak ya? Atau minimal gue punya posisi nggak ya? Atau apalagi misalnya ada nggak yang lu bisa kasih yang aku nggak kepikir? Karena tadi yang aku nggak relate itu kan kadang-kadang Gen Z misalnya, anak-anak zaman sekarang ya mikir kayak sesuatu yang kok lu bisa mikir begini sih gitu misalnya. Apa ya? Yang maksudnya tuh yang kalau Ustadz bilang overthinkingnya tuh nggak kayak masa depan gitu. Soalnya tuh sampai jadi lagu, Ustadz. Nggak apa-apa misalnya tentang masa depan, tapi apalagi masa depan yang dikhawatirin misalnya. Nikah juga, terus kayak punya anak juga, terus apa kata orang, iya benar, apa kata netizen, pokoknya banyak deh. Jadi kita tuh misalkan mau keluar aja nih Tat, kita tuh mikir outfitnya gimana, karena sekarang udah ada outfit of the day. Terus kita mau ketemu orang, kita mikirin itu apa kata orang. Betul. Kita mau posting juga mikirin nanti pendapat orang. Jadi sebenarnya hari ini potensi untuk sang overthinking itu banyak banget. Gitu. Kita ambil contoh misalnya bisnis atau kerjaan. Lalu terus kemudian sharing atau posting. Nikah. Orang tua. Itu kan juga buat overthinking ya. Iya, walaupun sebenarnya ada solusinya anak Gen Z sekarang. Apa? Gak usah mikir. Well, pindah. Kita bisa cut aja katanya. Oh gitu. Ya maksudnya kita gak usah terlalu akrab deh gitu. Ke orang tua. Ya banyak sekarang Gen Z gitu. Itu mungkin akan bisa jadi satu topik menarik ya. Kita perlu bahas itu menarik sih. Tapi Nggak, karena kan kalau pernikahan Ustaz, itu kan pilihan nanti. Jadi ketika gue overthinking, aku punya choice yang nanti akan kita bahas juga. Bener juga ya. Aku punya choice untuk tidak melakukan itu. Bener. Tapi kalau nggak punya pilihan untuk punya orang tua. Kan kita ada kan pasti ada orang tua ya. Bener. Oh itu yang kenapa Gen Z itu sebenarnya malas nikah. Malas nikah. Itu berarti hubungannya dengan overthinking. Iya salah satunya. Apalagi nanti akan kita bahas sendiri soal itu ya. Tapi itu salah satunya Ustaz. Jadi kalau orang tua tadi kasusnya kita nggak ada pilihan karena sudah terlanjur lahir kan. Iya, gimana? Kalau aku pernah dengar ada Gen Z yang ngomong gitu kan ya. Namanya Feren namanya. Si Feren ternyata. Dia ngomong gini, kalau aku bisa milih aku nggak mau milih untuk dilahirkan ke dunia katanya gitu. Itu overthinking ya? Enggak. Itu adalah batas minimum. Jadi kalau batas apa ya? Minimum lah ya. Gini, itu setidaknya lu kalau nggak akrab sama orang tua lu, bapak ibu, anaknya kalau nggak akrab banget, nggak apa-apa, minimal nggak ngomong kayak gitu tuh. Karena yang ditakutin itu keluar tuh kata-kata itu. Tapi itu bukan bagi setelah aku selami ya. Sebelum aku jawab tadi tentang tadi overthinking. Ini kita coba bahas ini karena aku yakin ini pasti ada hubungan dengan overthinking. Tapi sebelum aku dengar, mungkin aku akan berpikir begitu. Tapi aku dengerin dia ngomong, ujung-ujungnya sebenarnya nggak ada yang negatif dari dia. Dia bilang aku bersyukur atas hidupku baik, hidupku benar. Cuma somehow dia bilang kalau aku disuruh milih ini nggak worth. Dia bilang gitu. Wow. Jadi agak lebih dalam daripada aku pikir sih. Tapi ya kita ajak ngobrol dia terus lah intinya. Dan memang awalnya berdasarkan dari overthinking. Dia bilang bahwasanya memikirkan hidup itu terlalu melelahkan. Dari titik itu aku bilang juga aku nggak bisa. Aku terus terang aku bilang aku nggak akan berusaha untuk bisa memahami atau untuk bisa kayak punya pikiran yang sama. Karena aku memang gak punya gitu maksudnya. Tapi aku relate. Jadi ini yang orang sering salah paham. Ketika Antum tadi bilang, si Feren ini ngomong gitu, kita udah gitu. Padahal ternyata dia di semua yang tadi saya bilang Ustadz, orang overthinking itu mungkin orang ngebayanginnya orang sakit mental gitu ya. Iya. Enggak. Jadi mereka tuh tetap kerja, tetap apa adanya. Jadi kayak ya udah gini, gue lakuin aja. Cuman bener, kalau gue bisa milih, mungkin gue gak akan milih hidup kayak gitu. Iya, atau itu misalnya kayak nikah kan? Salah satunya nikah, itu kalau nikah kan belum pilihan kan. Oke. Nah, kalau gitu aku coba untuk jawab ya. Jadi gini, overthinking itu kan bagi aku kan bukan overthinkingnya ya, tapi ke arah mana overthinking ini dilakukan. Kalau misalnya aku teorinya adalah kalau ini adalah kita sudah ngerti purpose-nya, maka tidak ada overthinking. Tapi kalau misalnya dia purpose-nya tidak ada, maka apapun akan menjadi overthinking. Jadi lebih kepada arah pikiran sebenarnya. Contohnya begini misalnya. Arah pikiran. Lu pernah ingat gak? Aku pernah jelasin tentang 3 hal. Orang tuh melakukan sesuatu tanpa sadar atau dia sadar. Dia melakukan karena 3 hal. Pertama dia melakukan karena pleasure, kenikmatan. Which is itu adalah kalau kita berbicara pleasure, maka itu adalah berbicara tentang diri sendiri. Contoh misalnya ya. Kayak misalnya aku misalnya cari uang supaya aku bisa dapat rumah lebih bagus. Itu karena pleasure. Supaya aku bisa makan lebih enak, itu pleasure. Betul. Yang kedua adalah karena passion. Ini lebih tinggi lagi maksudnya atau gimana? Passion ini kalau menurutku adalah tolak ukurnya bukan kepada self. Tapi kepada others.
Oh, dia udah mulai mikirin orang lain. Dia udah mulai mikirin orang lain. Paling tidak bukan karena dirinya sendiri. Ada orang misalnya passion olahraga karena dia tahu main bola tuh gajinya gede. Itu berarti pleasure. Tapi karena kalau misalnya dia berpikir bahwasanya aku main bola atau aku melakukan sesuatu itu karena aku pengen mencapai sesuatu. Aku pengen dapat misalnya kayak pengakuan atau kalau pengakuan pleasure. Aku pengen dapat misalnya bukan kayak pengakuan, tapi aku pengen pembuktian diri. Aku pengen terus kemudian untuk berharga bagi orang lain. Mungkin buat orang tua bangga. Benar. Gitu-gitu ya. Nah itu passion menurutku. Passion ini lebih kepada bukan pada diri sendiri. Karena menurutku banyak passion yang justru mengorbankan diri. Merugikan diri. Dilihatnya gitu kan. Benar. Dia harus training hard. Iya. Dia harus benar-benar kayak latihan parah ngeluarin duit misalnya. Kayak ada orang misalnya kalau kita lihat ya, dia passion di bidang seni misalnya. Dan dia rela melakukan apapun untuk membuat diri dia tuh menikmati seni itu. Oh, gua tahu. Apa? Mas Husen tuh mancing. Iya, beliau. Aku pikir gini, benefitnya apa sih untuk diri sendiri? Itu kayaknya bukan passion deh. Apa? Itu kayak luka masa lalu yang belum selesai gitu. Kayak gue pengen banget mancing nih. Iya, mungkin ketika masa kecil dia keinget pernah diajak mancing sama bapaknya. Ya. Masih keingat gitu ya. Berarti kan itu kan jelas bukan untuk benefit kan? Iya, paham. Karena kalau untuk benefit coba, aku bisa argue bahwasanya orang tinggal pergi ke pasar untuk dapat ikan. Bener. Ngapain lu pergi ke sana capek? Iya, betul. Atau pakai software aja buat ngedit daripada ngedit susah-susah. Maksudnya kan ngapain? Ya pastinya pakai AI gitu kan. Iya, gue pegang ikan gitu misalnya. Iya. Lah itu kan bisa kan sebenarnya kan ya. Nah, aku bisa argue bahwa itu adalah bukan untuk benefit sebenarnya. Dia malah keluar duit. Tapi kan dapat ikan ya. Kan lu lebih baik lu keluar untuk pergi ke pasar misalnya. Lu sewa boat misalnya. Lu satu hari itu ngeluarin waktu, lu beri joran pancing dan segala macam. Tanpa merendahkan orang-orang yang mancing ya. Tapi menurutku adalah itu passion gitu maksudnya. Nah, passion ini menurutku lebih tinggi daripada pleasure. Karena dia targetnya untuk others. Untuk orang yang lain. Others ini juga bukan hanya orang ya, tapi sesuatu di luar dirinya gitu kali. Betul, segala sesuatu di luar dirinya. Dia ada tentang self, tentang diri sendiri, ada untuk others. Menurutku ada satu hal yang lebih tinggi lagi daripada itu. Oh, aku mau kasih tahu dulu. Bukan berarti kita bahas ini bukan berarti merendahkan yang pleasure ya. Bukan. Ini berarti bukan ke atas hierarki. Bukan. Tapi yang memisah ke samping gitu ya. Bukan ke samping. Kayak kamar juga. Memang lebih tinggi sih. Kalau purpose itu yang paling tinggi. Cuman tidak berarti menjadikan orang yang berbuat karena pleasure itu juga salah. Okay. Kita cuma ngasih tahu ada lu bisa sampai ke level ini loh. Nah, level yang paling tinggi menurutku adalah purpose. Karena purpose itu dia berbuat sesuatu bukan karena self, bukan karena others, tapi something bigger than myself and others. Something bigger. Iya, jadi sesuatu yang lebih besar. Dan kita tahu bahwa semakin besar tujuan itu semakin besar kita akan terikat dengan itu. Dan karena itulah prinsip itu muncul ketika ada purpose. Oh iya, prinsip baru bisa muncul ada purpose ya? Dia tidak bisa muncul ketika ada pleasure ataupun ada passion aja. Mungkin akan muncul tapi tidak sekuat ketika dia punya purpose. Nah, menurutku di titik purpose inilah overthinking itu bukan overthinking. Dan menurutku ketika sampai di titik pleasure dan semakin dekat ke pleasure, itu orang-orang akan semakin overthinking. Paham gak sih maksudnya? Iya, ngerti. Jadi kalau bahasa orang dulu gini, sebenarnya bukan masalah apa yang kamu pikirkan dan seberapa banyak yang kamu pikirkan, tapi kenapa kamu mikir itu. Paham gak sih maksudnya? Kenapa kamu mikir itu berarti kan arahnya mau kemana nih. Benar, gitu ya. Semua orang tuh punya kekhawatiran. Tapi sebenarnya perbedaan antara orang besar dan orang yang lebih besar adalah apa yang dia khawatirkan. Jadi sebesar apa kekhawatirannya. Contoh kayak gini misalnya. Lu pernah cerita kan? Kalau misalnya dulu ketika lu salah potong rambut. Well, it's still now. Iya, ngerti. Ya, lu kayak ini temennya Spider-Man. Pernah lah kejadian kan kita waktu ke Makassar waktu itu ya. Betul. Itu kan akhirnya sebelum ke lokasi acara mampir ke barber dulu karena saking pedenya sama rambut itu. Betul. Ya, pernah ingat. Ataupun ada orang yang salah potong rambut terus dia pakai topi. Tahu. Pulang umroh pasti banyak tuh. Benar, pakai topi sekapan pun dia pergi. Iya, sampai rambutnya balik lagi. Iya, bagiku itu aku nggak bisa comprehend tuh. Tapi aku bisa untuk relate sih. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa? Karena tadi maksudku adalah sepenting itu orang lain bagi dia. Paham gak sih maksudku? Berarti itu kan bukan untuk others, tapi untuk self. Aku nggak mau dipandang jelek oleh orang lain. Maka dia overthinking. Kayaknya kalau aku dipandang ini, kayak aku dipandang ini deh. Kalau aku botak, kayaknya aku dibilang kayak nggak punya style deh. Iya. Paham gak sih? Nah itu yang udah lewat dari aku. Aku tuh bahkan nggak peduli apapun, karena aku nggak perlu apapun. Sampai
sampai kita yang kesel loh Ustadz. Kita tolonglah ini tuh diganti, tolonglah ini tuh dibeli. Soalnya kayak emang harus ya gitu. Aku ingat lu pernah bilang gini. Apa? Menurutku paling absurd sih. Apa? Ngapain sih? Apa? Ustadz bulu hidung tolong gitu kan. Iya, aku sampai apa perlu aku beliin potongan bulu trimmer hidung? gitu. Saya sedetail itu kan orang betul. merhatiin ini gitu Iya, kan. padahal aku gak peduli. Sampai akhirnya aku karena pleasure, terus terang aku gak pernah tertarik untuk motong bulu hidungku serius. Itu satu hal kecil tapi oke. Karena itu tidak membuatku dapat tambahan pleasure di dalam hidupku. Really? Iya, aku baru tahu kapan aku baru mau dipotong bulu hidungku. Kapan tuh? Ketika itu sudah dikaitkan dengan purpose. Oke, aku paham. Paham maksudnya? Mau show benar, tiba di mana antum tahu ini ada poin. Benar. Oh iya lagi. Aku males banget pelihara diriku gampangnya gitu. Dan itu alasan kenapa Ustadz itu baru mau dikostumin. Benar. Kalau lagi mau dakwah gini. Anda kalau lihat Ustadz di luar itu ya kayak mamang-mamang kebun aja gitu. Iya, lagi bener. bener gitu kan di depan. Dan aku barusan dimarahin. Kenapa? Kenapa? Karena baju-baju kayak gini aku pakai berkebun. La haula wala quwata illa billah. Gak, tapi paham gak sih maksudku? Jadi kalau lu ada purpose, aku nggak bilang, aku juga nggak mau sih orang semua sama kayak aku. Aku tahu aku salah sih. Aku tahu bukan salah. Aku tahu aku tidak jadi contoh di bidang untuk merawat diri. Padahal aku juga ketika ditanya sama orang, apakah Islam memerintahkan untuk merawat diri? Aku bilang iya dong. Lu harus rawat dirimu. Karena kalau lu nggak rawat dirimu siapa lagi? Minimal dalam perkara-perkara kayak kesehatan dan segala macam. Tapi ada orang-orang bilang gini, iya Ustadz kalau gitu ya ini orang dakwah kan harus yang terbaik. Allah terus kemudian ketika bilang bahwa Allah tuh indah dan terus kemudian mencintai keindahan. Masa kamu yang dakwah terus kemudian hidungnya bulunya kemana-mana? Tapi itu artinya standar orang pada tadi in detailnya tuh beda ya. Jadi mungkin artinya kalau emang ngomongin soal penampilan misalkan, Ustadz di titik ya secukupnya aja. Bener. Tapi ada orang yang bahkan in detail sampai nggak puas sama hidungnya, sampai nggak puas sama matanya, sampai kayak gitu-gitu kan. Menurutku purpose tadi balikin lagi. Oh. Jadi kalau andai kan contoh ya, ada kalau misalnya sesuatu itu memang kamu bakat overthinking, aku bilang lanjutkan. Oh. Tapi coba yang di purpose yang bagus. Iya. Oh, berarti overthinking it's okay. It's okay, nggak ada masalah. Cuman purpose-nya yang diperjelas gitu. Benar. Ya. Kan selama ini kan kamu overthinking. Tapi kan cuma untuk mikirin dirimu sendiri, bagaimana kamu terlihat di depan orang lain. Oh iya lagi. Atau bagaimana terus kemudian orang lain memandang kamu. Nah sekarang coba kita pikir yang lebih besar. Itu maksudnya yang lebih besar atau yang lebih penting gitu maksudnya. Seperti misalnya kayak sekarang kita di ngaji, kita kan bilang bahwasanya oh yuk kita all in Baitul Maqdis. Yuk kita pikirin Baitul Maqdis. Itu sampai sekarang aku mikirin detail banget tuh. Sampai sedetail-detail berita yang berkaitan dengan Baitul Maqdis kita coba untuk comprehend dan segala macam. Nah, menurutku di titik itu kita nggak overthinking. Tapi aku harus juga mewaspadai pada orang-orang yang dengar ya. Karena gini, orang bilang gini, apa sih yang paling dikhawatirkan dalam hidup? Oke, bagi seorang muslim, apalagi di bulan Ramadan kita udah tahu lah akhirat. Kita baca Quran lebih banyak, kita ninggalin makan dan kita ninggalin minum karena Allah, itu kan ya. Kita jelas akhirat. Tapi karena akhirat itu kan kita nyuruh orang untuk belajar ya tentang akhirat. Tapi banyak ternyata, bukan banyak sih, ada ternyata orang-orang yang ketika belajar akhirat dia jadi overthinking mati. Itu sering kejadian kan. Nah, aku harus kasih tahu, setan itu pintar banget untuk mengalihkan pikiran kita. Sebenarnya balik lagi, ini bagian pleasure, ini bagian passion, atau ini bagian purpose. Harusnya kalau purpose-nya adalah Allah, mikirin mati itu justru bukan takut. Tapi justru dia jadi mau ketemu Allah. Itu mirip kayak orang seminar bisnis, harusnya bukan malah jadi takut bisnis, Bener. tapi malah jadi pengen segera buka bisnis ya? Benar. Oh. Berarti dia tetap overthinking menurutku di purpose yang salah. Contoh kayak gini misalnya ya. Oke, kita bahas bisnis dulu deh. Kalau ada orang misalnya dia datang ke seminar-seminar bisnis, dia baca buku-buku bisnis, dia ketemu dengan para pebisnis. Harusnya sih ilmu itu membuat dia justru lebih merasa pede ketika dia buka bisnis. Karena dia tahu kapan harus berhenti. Dia tahu di mana harus memulai. Dia tahu memulai dengan apa dan berapa dan seterusnya. Dia bisa atur stoknya. Dia bisa atur terus kemudian orang-orangnya. Dia bisa minta bantuan orang-orang. Bukannya malah takut kan. Harusnya nah berarti kalau takut, berarti kan yang dia tuju, purpose-nya balik lagi ya. Purpose-nya ternyata bukan tuh bisnis. Oh, karena kalau purpose ke sana itu udah bukan pilihan untuk digeser, dia Bener. tetap akan ke sana. Betul. Maksudnya dia bakal ke sana juga gitu. Iya, atau lebih tepat lagi kalau misalnya di dalam Islam misalnya. Kalau di dalam Islam bisnis itu adalah cara untuk mencari keberkahan, maka dia tahu bahwa ketika dia udah melakukan dengan maksimal, dia dapat berkah. Dan kalaupun gagal, dia juga tetap dapat berkah kan. Karena yang dihitung bukan hasilnya. Tapi kalau andai kan dia nggak jadi buka bisnis, berarti yang dia membuat dia takut kan rugi nih. Berarti yang dia lakukan ini bukan karena purpose yang benar gitu loh maksudku. Dia cuma takut rugi. Nah, sama kayak orang yang tadi takut mati kan.
Mati itu kan artinya tujuannya kan ketemu Allah nih. Iya. Berarti kalau misalnya takut mati, lah kita mau ketemu siapa sebenarnya, kan nggak mungkin kita hidup di dunia terus nih. Oh iya. Makanya kan dikatakan misalnya contoh di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut dengan Allah adalah para ulama. Artinya para ulama itu mengumpulkan ilmu untuk lebih takut dengan Allah. Bukan takut ketemu Allah. Oh, takut dengan Allah means dia takut melawan perintah Allah kayak gitu-gitu ya. Kalau kita takut sama Allah, berarti dia takut melawan perintah-perintah Allah, dia sesuaikan dengan keinginan Allah di dunia, maka dia rindu ketemu dengan Allah. Mirip kayak orang di bisnis, karena dia takut rugi, maka dia akan melakukan banyak upaya maksimal untuk mengurangi kerugian, bukan malah nggak berusaha sama sekali gitu. Iya, karena nggak berusaha sama sekali adalah rugi. Iya. Nah itu kan tapi tugasnya setan kan menyelewengkan purpose kita kan. Tapi tipis loh. Tipis. Nah makanya memang kita harus terus mencari sih. Menurutku nggak ada orang yang perfect untuk dalam sekali ingat tiba-tiba dia langsung bisa ya. Menurutku ya sebagian besar orang tetap harus diingetin. Makanya kan yang namanya majelis itu nggak mungkin cuma sekali. Sebagaimana makan nggak mungkin cuma sekali. Ada orang bilang kenapa nggak datang kajian? Udah kemarin. Padahal kita Jumatan kajian mulu tuh. Betul. Jumatan kan kita tidur ya. Ya tentu. Nah, tapi kan kalau misalnya ketika orang harus hidup, dia harus ada constant warning kepada diri dia. Sebenarnya tujuan hidupmu tuh apa? Diingetin lagi. Okay. Contoh kayak gini deh. Lu lagi capek. Lu lagi capek ketika terus kemudian dikerja. Lalu terus kemudian ketika lu lagi capek, lu diingetin kan. Kerja ini untuk apa sih sebenarnya? Itu kejadian saat. Apa tuh? Jadi sering kali kita pulang. Ada dua kejadian nih, mungkin nanti bisa jadi contoh juga. Kira-kira gimana ya? Kejadian misalkan pulang dakwah nih, aktivitas tiba capek banget misalkan. Betul. Terus di obrolan di mobil tuh kayak capek ya, tapi kok seneng ya? Karena kita tahu kita capek untuk apa. Yang kedua pulang kerja ke rumah itu capek ya. Tapi ketika kita tahu kita nih lagi berpeluh untuk keluarga di rumah, itu juga rasanya ya kita nggak apa-apa capek gitu. Itu masuk ke situ berarti arahnya. Itu sangat berfungsi dan itu instan. Aku kadang-kadang aku kalau lagi capek, aku tuh nggak mau ada aktivitas lagi. Iya, lu tau lah kita sebagai orang yang sulit berkomunikasi dengan orang luar ya. Kita itu sebenarnya basically good faking. Good faker. Dan kita juga faking dalam perkara-perkara yang baik sih. Jadi aku juga nggak sepakat ketika orang bilang bahwasanya hidup kita tuh semuanya harus apa adanya. Nggak bisa. Iya betul, setuju sih. Karena kalau memang Allah meminta kamu untuk bahagia di sini ya, kamu harus kelihatan bahagia. Itu kalau tujuannya Allah. Intinya tujuan lu minta lu ngapain, lu akan ngikutin itu. Benar. Iya kan? Benar. Iya kan? Artinya ketika ketemu sama orang, aku harus bertindak sebagaimana Allah perintahkan pada aku. Tapi begitu aku sampai di rumah, aku jadi orang yang asli. Yang hanya istriku yang tahu kan gitu kan ya. Nah, aku nggak mau ngomong lagi biasanya. Dan tadi berkaitan dengan tadi, kadang-kadang kalau misalnya aku pulang ke rumah, istriku ngajak ngobrol, itu kayak kepalaku kayak dipukul-pukul tau gak? Tapi pelan lagi. Iya. Kayak apa ya? Lu tau gak sih ada constant noise yang bikin kita jadi annoying. Tetesan air di mana gitu ya. Bahkan itu kadang-kadang bukan hanya istri, tapi kalau di meja makan ya, aku tuh diberondong pertanyaan sama banyak orang. Anakku nanya, terus gitu kan. Kadang-kadang aku sering marahin si anakku. Dia nanya gini, coba bayangin ya. Ketika dia nanya terus dia bilang gini, Abi tadi dari podcast ya. Aku tanya langsung, menurut kamu? Karena kan aku merasakan di kepalaku overthinking. Maksudnya gini, lu nggak ngerti gue lagi capek, gue nggak ngerti, lu nggak ngerti gue lagi pengen makan nih. Iya, semua itu keluar dalam kata menurut lu gitu kan ya. Tiba-tiba Ayah terus ngajak ngobrol, Abi gini, Abi orang dia cerita temennya dan segala macam. Kalau cewek aku lebih punya batas kesabaran yang tinggi sih. Cuma gitu, oh gitu ya, terus gimana? Terus tapi pikiranku di tempat yang lain. Tahu kayak gitu kan. Betul, itu kan overthinking. Istriku juga ngomong gitu, Abi kayak gini, bisa nggak sih nanti? Tapi pikirku kok lu nggak ngerti dan segala macam. Tapi begitu aku coba untuk relate lagi kepada fokus lagi kepada apa tujuan aku untuk melakukan semua itu. Aku bilang gini, nggak adil nggak sih lu? Tujuan lu kan bukannya dakwah itu untuk ibadah. Nah, dan lu menjadikan dakwah yang lu capek seharian itu sebagai alasan bagi lu untuk tidak berbuat baik dengan keluarga. Itu berarti kan nggak adil kan? Oh, jadi pas lagi stres gitu tiba-tiba keinget purpose itu tadi. Betul. Maka aku jadi dalam tanda kutip berusaha untuk faking lagi atau berusaha untuk fit in lagi kepada harusnya aku seperti apa. Tadi aku mau ngomong gitu. Ketika Anu tadi bilang, aku pas pulang udah nggak faking lagi. Aku bilang, kok bisa? Karena faking juga ya. Aku cuma ngerasain kita berbeda berperan aja gitu. Karena kalau mau jadi kayak orang bilang jadilah apa adanya. Gak mungkin. Gak mungkin.
gimana? Apa adanya tuh apa gitu? Apa adanya tuh apa? Karena lu ketika bersama anak-anak, lu harus berperan sebagai orang tua. Lu sama bos lu aja deh. Mana mungkin lu apa adanya. Gimana? Gak mungkin kan. Artinya hidup kita tuh adalah memang berperan. Nah menurutku peran tuh akan semakin mudah dijalani kalau kita ngerti tujuannya itu. Tujuan. Jadi kalau tujuannya sudah terjadi, overthinking apapun ketika tujuannya itu sudah benar, maka menurutku bukan overthinking atau gampangnya ya silakan overthinking. Ayo overthinking bahkan, ayo pikirin supaya kita jadi perencanaan, jadi detail gitu maksudnya. Kalau aku kerucutin lagi gimana tuh? Misalkan nih, kita udah punya tujuan. Somehow ada satu kata overthinking lagi yang kurang tepat di situ tuh. Misalkan nih, aku mau ke Surabaya. Oke kan, kita mau ke Surabaya nih saat. Maka pikirkanlah segala hal tentang Surabaya. Yang saya bilang in details. But banyak yang in details yang akhirnya bikin dia justru malah tanda kutip overthinking lagi tuh. Misalkan nih, ntar kalau kecelakaan gimana? Ntar kalau ini gimana? Ntar kalau di sana tiba-tiba ada apa-apa gimana? Karena banyak banget kayak gitu Tat. Jadi udah bener nih nentuin satu tujuan nih Tat. Nanti dia makin in details, tapi in detailsnya tadi bikin dia lebih lagi. Iya, semua itu tetap mengarah ke satu tujuan. Tapi tadi bisakah kalau kita spesifikin lagi bahwa bukan hanya tujuan tapi terarah, maksudnya gini. Kalau aku mau lulus ujian, maka kan yang aku pikirin segala hal yang berhubungan dengan ujian itu. Betul. Bukan hal-hal yang nanti kalau ujian gimana, kalau tiba-tiba pas ngerjain pensilnya ini gimana. Kalau kayak itu kan maksudnya tetap ujian juga yang dipikirin, cuman jadi kemana-mana tuh loh Tat gitu. Jadi pembatasan. Ya itu perlu dikerucutin lagi gak Tat gitu? Menurutku enggak. Menurutku ya. Aku kasih yang lebih bagus daripada dikerucutin. Aku ngerti sih maksud lu supaya membatasi pada perkara-perkara yang kita bisa pikirkan sebenarnya. Iya, jadi maksudku gini Tat. Semua itu kan ada hukum sebab akibat ya. Betul. Ketika kita mikirin semua yang menjadi sebab atas akibat, itu masuk akal, make sense buat aku bahwa itulah overthinking yang baik lah gitu ya. Tapi kan banyak orang yang memikirkan sesuatu yang bahkan tidak menjadi sebab akibat atas hal tadi. Kayak dia mikirin hal di luar dirinya. Well mungkin aku agak stoik ya. Tapi seringkali aku gak suka tuh sama pemikiran yang, contohnya nih istri. Nah istri, contoh kemarin aku habis lahiran tuh kan nih istriku. Jadi semua hal tentang yang di luar kemampuan ngapain lu pikirin? Nah aku tuh gak mikirin. Misalkan aku tuh takut deh kalau nanti pas lahiran gini. Aku bilang ngapain mikirin itunya. Betul. Itu kan bukan di luar kuasa kita gitu. Nanti kalau anaknya gini, anaknya gitu gimana? Lah emang bisa dipilih juga. Nah itu kan sebenarnya orang akan mikir ini kan masih terkait kehamilan. Tapi bahkan terkait kehamilan itu pun banyak yang menurutku gak terarah gitu loh. Keren banget lagi. Oke kita bahas dua kalau gitu. Oke. Nanti aku bahas tentang yang aku maksud. Dan kita bahas, karena ini berkaitan dengan takdir. Ini berkaitan dengan takdir. Allah justru ngelarang kita mikirin takdir. Di dalam Islam takdir itu diimani. Nah mungkin kalau teman-teman perlu pembicaraan tentang takdir, nanti banyak banget yang sudah kita bicara tentang takdir. Tapi pasti banyak yang arah ke situ Tat. Betul. Karena tadi aku bilang masa depan. Betul. Terus jodoh. Betul. Itu kan takdir semua. Benar banget. Iya. Benar. Jadi di dalam Islam kita tidak usah memikirkan takdir. Takdir itu yang wajib cuma diimani, bukan dipikirkan. Hanya segala sesuatu yang berkaitan dengan sebab akibat itu bukan takdir. Selama kita masih bisa milih, itu bukan takdir. Memikirkan jodoh kita siapa itu tidak ada gunanya karena kita nggak pernah punya clue tentang jodoh kita siapa. Tapi memantaskan diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan itu adalah bagian daripada yang harus kita pikirkan. Contoh misalnya kayak gini ya misalnya. Aku bingung jodohku nanti siapa ya. Aku nggak perlu pikirin. Nanti kalau misalnya dia jahat gimana ya? Aku nggak perlu pikirin. Nanti kalau misalnya dia nanti bukan hanya jahat tapi kasar gimana ya? Aku nggak usah pikirin. Nanti kalau misalnya dia kayak gini nggak usah pikirin. Yang penting aku maunya aku mau kayak apa nih? Kalau aku maunya adalah jodoh yang halus, atau dia orang yang pintar, atau dia orang yang mikirin aku juga, yang beragamanya juga bagus, yang bisa nuntun aku di dalam agama dan segala macam bagi perempuan misalnya, ya aku tinggal jadiin diri aku seperti itu. Maka aktivitasku sekarang harus ke situ juga. Memantaskan diri itu adalah pilihan. Iya. Gitu kan ya. Betul. Nah itu adalah pertama. Jadi pertama adalah takdirnya itu adalah kita harus tahu. Nanti kalau teman-teman bisa baca atau bisa nonton dimanapun pembahasan tentang takdir ya, supaya bisa bedain yang mana takdir yang mana yang bukan. Tapi begitu itu adalah perkara takdir, jangan dipikirin. Ini kejadian ketika istriku. Istriku ketika pulang dari Turki. Pulang dari Turki kita di karantina. Hari pertama kita keluar karantina, di pagi itu juga dia dengar bapaknya meninggal. Ini zaman COVID nih. Zaman COVID. Meninggal kan COVID? Enggak. Enggak. Karena yang lain lah. Meninggal di kampung. Nah, lu bisa bayangin dari Jakarta
pergi ke Pati itu biasanya paling cepat 10 jam atau 8 jam atau 9 jam sekitar itu. Nah di kepala dia mikirnya adalah coba dokternya datang lebih cepat. Andai dokternya datang lebih cepat. Coba dokternya itu yang lebih mumpuni. Pastilah Bapak masih. Mungkin Bapak bisa jadi selamat. Paham sampai di sini? Aku bilang untuk apa? Tapi namanya orang lagi grieving, percuma juga dibilangin begitu sebenarnya. Orang lagi grieving and perempuan. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas gimana cara mengatasi orang-orang yang lagi kayak gitu. Lagi berduka lah. Ketika itu aku cuma bilang sabar, udah kamu tidur aja. Kenapa? Ya dia juga mungkin gak bisa tidur ya. Tapi tadi pikiran-pikiran intrusif seperti itu adalah pikiran-pikiran yang akhirnya membuat kita tuh jadi stres. Karena kita gak bisa berbuat apa-apa. We can do nothing. Memikirkan sesuatu yang bahkan kita gak bisa ngapa-ngapain atas itu. Kita gak bisa apa-apa. Iya. Itu kan tau kan ya. Menurutku ya kayaknya perempuan ya rata-rata ya punya kemampuan banget untuk menyusahkan diri sendiri. Paham gak sih maksudku? Contoh kayak gini ya. Contoh ya. Iya. Yang sering banget aku ngomong sama istriku gini. Dia punya teman gak bayar utang. Oke, itu kan problem kan? Ya udah yang perlu kita bahas apa sebagai laki-laki? Ini kan logik ya. Tapi sekali lagi aku disclaimer. Ini contoh aja nih. Contoh disclaimernya adalah perempuan tuh memang emosional dan itu tidak salah sama sekali. Dan tugas laki-laki untuk bawa dia ke arah logik sebenarnya. Sebaliknya juga. Logikanya laki-laki sederhana. Apa yang masih bisa kita usahain nih? Jadi ada teman, dia gak bayar utang. Kita usahain pertama tagih. Kalau nggak bisa, lu punya barang apa sini kasih. Iya betul. Atau apapun lah ya. Aku bahkan di titik kalau emang udah nggak bisa lagi diputihkan dan kita catat dalam red flag untuk nanti tidak akan berbisnis bersama dia lagi. Betul. Itu kita kan. Iya. Tapi kalau perempuan gimana? Gak tau kayak harus ada yang dia harus merasakan sesuatu kayak gitu-gitu. Nih lihat nih. Gue mulai nih. Pasti relate. Kok dia bisa gitu ya? Kok dia tega ya? Kok dia kan udah teman kita lama kan? Masa dia kayak gini? Kemarin coba dia pergi ke sini. Harusnya kan dia bisa bayar untuk utang kita. Dia mikirin semua pengeluaran orang tersebut. Bahkan dia minjem ke kita tuh ketika lagi gini loh. Kok gak kemarin dia kayak apa segala macam. Iya. Sampai di sini. Aku bilang, untuk apa kamu nyakiti diri sendiri? Karena makin dipikir makin sakit tuh. Ya, dan itu menikmati. Itu kayak lagi sakit hati terus dengerin lagu patah hati. Nah aku bilang sama istriku kan. Ini kasus istriku. Aku yakin semuanya juga sama. Aku bilang ngapain kamu melakukan sesuatu yang kamu bakal sakit di situ. Paham gak sih maksudku? Karena ini namanya overthinking. Ya udah. Itu udah jelas, udah terjadi, udah kita nggak usah bahas. Yang kita bahas adalah apa yang kita lakukan sekarang nih. Nah balik lagi. Makanya aku bilang kan, aku sering bilang aku tuh tidak berusaha untuk kayak pinter banget sehingga bisa relate atau merasa kayak aku tuh merasakan banget, enggak sih. Cuma aku berusaha untuk bisa relate gitu maksudnya. Nah tapi yang intinya pertama adalah tadi pembatasan pada takdir. Kalau sudah takdir udah jangan dibahas. Berarti yang Ustaz tadi bilang overthinking lah itu pada hal yang bisa kamu kuasai. Kita usahakan. Nah, kamu bisa usahakan, kamu bisa kuasai. Ayo overthinking di situ. Tapi jangan sesuatu yang benar-benar nggak ada jalan di situ. Dan selamat berlatih. Selamat berlatih. Karena sulit banget. Itu setuju sih. Sulit banget untuk bisa membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang nggak bisa kita ubah. Selamat berlatih. Benarkah bahwa yang dibutuhkan ketenangan, Dan? Maksudnya kayak diduduk sejenak sebelum memutuskan gitu. Problemnya perempuan nggak bisa tenang. Enggak, soalnya aku ngerasa itu works kalau kayak misalkan ada sesuatu nih, terjadi nih. Ya aku lakukan adalah mikir dulu gitu. Nah perempuan itu secara hormon dia baru bisa mikir banget ketika lagi depresi. Dan kita ketika lagi depresi malah gak bisa mikir. Bener. Mancing. Merenung. Jadi artinya menurutku ya mungkin tenang bisa ya mungkin. Tapi menurutku sih ya itulah gunanya pasangan kan. Saling ngerti. Ya itulah gunanya ketika nanti kalau yang belum pasangan ya berarti ngobrol sama teman, ngobrol sama orang tua dan segala macam. You need someone that's not in the problem. Oke. Karena kamu gak bisa berpikir keluar dari problem. Tuh teman-teman. Karena seringkali ada orang ngomong gini. Diem lu kan gak ngerti. Lu tuh gak ngerasain apa yang gue rasain. Justru kan. Justru kalau misalnya dia rasain yang lu rasain, kalian berdua berada dalam masalah.
Kita lagi tenggelam berdua nih. Lagi kan? nih gini ya. Ada orang nyebur misalnya. Gimana aku bisa nolong dia? Kalau aku di dalam masalah. Kita bisa mati bareng sih. Cuman kalau kita mau hidup bareng, gitu kan ya. Lu perlu seseorang yang tidak di dalam masalah, yang bisa ngelihat masalah itu dari luar. Ya lu enak di atas kapal. Ya makanya udah mau nyelamatin lu yang lagi tenggelam. Ya jadi nggak juga ketika ada orang misalnya ya. Kalau misalnya dia kayak misalnya dia tidak ngerti masalah kita, tidak serta-merta dia nggak bisa nolong. Justru menurutku lu perlu orang kayak gitu. Menurutku ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang mau aku ngomongin tadi di awal sebelum lu bilang pembatasan tadi. Yang kedua adalah tujuan lu kurang jauh berarti. Tujuannya kurang jauh. Iya. Kenapa itu penting? Kita mau ke Surabaya. Nanti gimana kalau kita kecelakaan? Ya kita tahu, kita tanya lagi dong, tujuan kita kurang jauh. Ke Surabaya mau ngapain? Mau ketemu orang tua. Oke. Karena aku sudah lama nggak pergi ke tempat orang tua. Iya. Dan kalau kecelakaan? Jadi nggak ketemu orang tua? Bukan. Apa? Syahid lu. Karena? Pahala syahid kan lu. Ingin menyambung tali silaturahmi birrul walidain. Itu kan bagian daripada pahala syahid. Bahkan tunggu. Berarti bahkan kata syahid itu muncul setelah pertanyaan lebih lanjut dari orang tua tadi. Betul. Mau ngapain ketemu orang tua? Benar. Karena kalau mau ketemu doang bisa jadi kan ketemunya cuma store muka doang nih. Benar. Karena Allah. Oh iya. Mencari ilmu mati syahid. Termasuk itu menurutku ya. Kan kalau mencari ilmu aja itu dinilai syahid, apalagi berjuang untuk ketemu orang tua. Misalnya ya, artinya kita benar-benar mau aku mau ketemu orang tua karena aku mau birrul walidain misalnya. Ataupun ketika kita melakukan sesuatu, ya coba kita tarik ke tempat yang lebih jauh lagi. Kalaupun terjadi sesuatu di situ, is it okay? Oke, ini oke bagi aku. Paham gak sih maksudnya? Contoh ya, aku juga takut bro. Lu mau tahu? Saat-saat overthinking dalam hidupku. Apa? Setelah aku pernah kecelakaan. Kapan? Ketika 2011 ketika menjelang bulan Ramadan persis kayak gini. Itu padahal kalau meninggal pas itu syahid loh. Iya benar itu. Karena aku lagi pergi dalam rangka mengisi kajian. Oh iya. Iya, waktu itu sehari sebelum Ramadan. Dalam rangka mau mengisi kajian. Nah, aku terus kemudian ketika kecelakaan itu setiap kali aku nyetir keluar air. Kali nyetir. Panik. Kepikiran, trauma. Trauma tapi ringan. Dan waktu itu aku baca tuh banyak kecelakaan pesawat dan segala macam. Itu aku naik pesawat bro. Itu bener-bener kayak, lo tau gak sih, pengen turun. Naik pesawat pengen turun. Stres banget, gak bisa tidur, gak bisa buka mata. Kepikiran terus gimana kalau kecelakaan dan segala macam. Iya kayak abis nonton film kecelakaan terus Nah itu aku sering terjadi seperti itu. Tapi aku coba untuk berdamai begini. Lik, semuanya juga akan mati sih Lik. Dan kalau misalnya lu pikirin tentang statistik banyak kecelakaan pesawat, lu naik mobil lu harusnya 100.000 kali atau 1 juta kali lebih merasa khawatir daripada lu naik pesawat. Betul. Karena kemungkinan kecelakaan di darat itu berapa juta kali daripada di udara. Paham gak sih maksudnya? Iya. Yang kedua, sebenarnya kan bukan masalah matinya kan Dik. Tapi masalahnya lu mati karena apa? Iya. Yang perlu lu pastiin adalah tidak boleh lu naik pesawat sekalipun untuk bermaksiat. Contoh misalnya untuk ketemu Song Hye Kyo misalnya. Waduh, itu gak boleh. Iya. Mencambung tali silaturahmi mungkin kan? Iya, kalau dia emakku bisa. Tapi masa kan aku udah punya istri nih. Iya, paham. Dan aku kesana bukan karena bisnis, bukan karena apa kan. Yang aku harus pastikan aku naik pesawat ini karena apa? Iya, untuk apa? Aku kajian. Aku pulang ke rumah gitu kan ya. Dan segala macam. Di titik itu aku bilang, ya Allah, bukankah itu yang diminta sama para sahabat? Matiin aku ketika aku lagi baik. Kalau sahabat itu punya pilihan, maka pilihan yang diambil adalah mati dalam keadaan baik. Jaminannya begitu. Dan itu gak cuma mati pas sujud gitu bukan ya? Ada seorang sahabiah tahu kan? Yang ketika dia punya penyakit ayan. Oh iya tahu. Terus kemudian dia dibilang, ketika dia bilang ya Rasulullah doain aku supaya penyakit ayanku hilang, epilepsiku hilang. Terus Rasul bilang aku bisa doain kamu. Tapi kalau kamu mau, aku bisa doain kamu. Aku bisa minta. Kalau kamu mau, aku bisa kasih opsi yang lain. Kalau kamu sabar, maka surga bagi kamu karena penyakitmu itu. Pasti ya Rasulullah, pasti. Mau yang mana? Dia bilang, oh jelas ya Rasulullah. Karena kalau aku didoain sakit ayanku hilang, surga belum tentu. Sedangkan ini kan bukan tujuanku. Tujuanku sakit ayanku hilang biar aku bisa ibadah. Tujuan ibadah.
supaya aku dapat ridho Allah. Iya. Lah kalau ini ujungnya sudah dijamin, ngapain aku berkhawatir dengan sakit ayanku? Iya. Karena tujuanku itu sudah dapat tuh. Iya. Ya udah ya gini aja ya Rasulullah, kalau boleh nih, aku minta aku sabar, tapi aku minta ketika aku epilepsi, aku ayan, jangan sampai auratku terbuka, bisa nggak ya Rasulullah? Rasul ketawa dan mendoakan perempuan ini. Karena dia tahu tujuannya sudah didapat nih. Nah, aku maunya apa nih di dunia ini? Aku maunya di dunia ini adalah karena aku tahu ini ujian, aku tahu bahwasanya kepentinganku cuma dapat untuk menjawab soal ujian ini dengan baik. Yeah. Oke, sekarang aku mau nanya lu nih. Okay. Lu lagi ujian nih. Yeah. Gurunya datang. Aku ada proposal buat lu. Proposal? Proposal. Yeah. Lu gua lulusin langsung. Mau lah. Tapi lu gak usah sekolah lagi. Tapi lulus kan? Langsung lulus. Ya mau lah. Lah ngapain lu ujian? Kan pengen lulus. Iya. Sama gak sih sama kayak orang mati dalam keadaan baik? Ngerti. Lu lagi struggle nih. Iya. Kecuali kalau lu maknai dunia ini lain nih. Ya. Nah, ini pentingnya purpose yang benar kan ya. Kalau lu maknai dunia ini adalah sekedar ujian, berarti dunia memang bikin capek. Berarti lu tinggal berpikir gimana caranya lu punya jaminan lulus walaupun lu gak sekolah lagi kan gitu. Sama kan cara pandangnya kan. Iya. Nah itu maksudku tuh. Jadi kalau misalnya kita masih khawatir, tujuannya kurang jauh. Coba jauhin lagi. Wah. Dan kalau memang udah jauh masih tetap khawatir, ayo ngaji lagi. Tapi tadi itu kan tadi ya berarti menentukan tujuan itu akan mengurangi overthinking. Jika kita bisa overthinkingnya terarah lah ya. Betul. Kemudian hilangkan semua yang urusannya sama takdir, tujuannya yang jauh. Betul. Dan itu tentu ya dalam konteks ini akhirat, Allah, ridho Allah dan seterusnya. Betul. Nah itu agar selalu punya koneksi atau teringat itu gimana? Soalnya kan seringkali kita ngerasa terkoneksi sama Allah tuh pas sholat doang. Iya. Nah biar emang bisa ya pas lagi kerja terus terkoneksi sama Allah. Emang bisa nih pas kurir Tiki lagi nganter paket, itu tuh diniatin karena Allah. Maksudnya itu emang bisa dalam konteks sedang menuju ke Allah gak sih kayak gitu-gitu tuh? Apapun bisa dikoneksikan dengan Allah. Atau bahkan harus dikoneksikan dengan Allah. Harus. Bahkan kita lagi nganterin paket atau bahkan kita lagi ngirim paket, itu juga bisa dikoneksikan dengan Allah sebenarnya. Balik lagi, karena apa semua ini kita lakukan? Dan itu butuh ilmu ya? Betul, artinya gini, di dalam Islam tuh sederhana. Islam tuh menganggap begini, bahwa setiap perbuatan kamu di dunia itu semua bisa bernilai pahala kalau kamu koneksikan dengan Allah. Artinya melakukan semuanya karena Allah. Berarti menyesuaikan semuanya sesuai dengan keinginan Allah. Oh, maksudnya koneksi sama Allah itu ikut aturannya. Ikut aturan. Menurutku itu koneksi yang paling mudah. Oh iya bener sih. Koneksi yang paling mudah. Jadi bukan kayak koneksi to means kayak orang apa ya? Gini. Satu mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Aku sudah terkoneksi, gak gitu ceritanya. Atau kuserahkan paket ini atas nama Allah kayak gitu-gitu. Bukan itu poinnya. Pada nikah deh. It's not the point gitu. Kuserahkan anakku gitu kan. Poinnya berarti adalah kalau lagi bekerja, Allah nyuruhnya kerjanya kayak apa ya? Bener. Maksudnya adab-adabnya gimana ya? Kayak gitu-gitu bukan sih? Ada seorang bos bilang sama karyawannya, karyawan sini deh. Oh ya bos, kamu kapan masuk? Baru kemarin bos. Ya. Oh gitu ya. Kalau gitu aku minta kamu kerjain 5 tugasmu di hari ini. Pertama, anterin paket-paket ini. Anggap aja aku bos Tiki ya. Oh iya, amin. Amin. Anterin paket-paket ini. Yeah. Yang kedua, coba cek orang sales yang ada di counter-counter. Yang ketiga, bikin perjanjian dengan restoran untuk makan malamku. Yang keempat, bersihin kantor sebelum sepulang daripada kantor. Yang kelima adalah coba bikin jadwal besok apa yang mau dilakukan. 5. Kapan deadline-nya? Nanti aku cek lagi jam 4 sebelum kamu pulang kantor. Aku datang lagi setelah itu kan pagi-pagi. Aku datang lagi. Dia bilang, alhamdulillah Pak, aku karyawan baik dan aku sudah dilatih di sini dengan baik. 15 aku kerjain Pak. 15 kerjain. Bukan 5, Bapak minta 5, aku 15. Tapi kan saya gak nyuruh. Nah gak apa-apa, aku bilang bagus kamu 15. Terus aku tanya, apa aja itu? Apa aja yang kamu lakuin? Aku sudah nonton film Korea. Aku sudah latihan dance. Iya. Aku download film-film
di sini. Aku latihan stand up comedy. 15 tuh udah disampaikan dan gak ada satupun di antara 5 itu. Hah? Gak ada satupun. 15 hal dan gak ada satupun kaitannya dengan yang disuruh. Ya, aku akui dia karyawan gak? Ya mungkin karyawan tapi tidak. Tapi tidak prestasi kan? Iya paling dipecat besok. Nah artinya menjadi karyawan itu adalah terikat dengan koneksi kita kepada bos atau menjadi karyawan itu karena kita menyelesaikan tugas-tugas yang disuruh. Dengan koridor-koridor yang diperintahkan. Sesuai SOP. Yeah. Maka menurutku koneksi yang paling mudah dengan Allah adalah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan Allah. Itu yang paling mudah dan paling rendah ya. Kalau mau level up ada lagi. Apa tuh? Di atas itu tahu diri. Tahu diri. Jadi extra miles. Means memang sih nggak disuruh bersihin meja. Iya. Gitu misalkan. Betul. Tapi kan lebih asal semua udah selesai. Betul. Bersihin meja kayaknya bos seneng deh. Kayak gitu-gitu masuk nggak? Termasuk. Tapi menurutku yang lebih penting lagi itu kan nambah kerjaan. Oh itu nambah kerjaan. Ini yang 5 ini contoh. Anterin paket-paket ini kepada orang-orang. Dia menghantarkan tapi bukan hanya menghantarkan. Dia menghantarkan dengan hati yang riang. Dia maksudnya tetap dalam konteks kerjaannya tadi. Betul. Ketika nganterin dia senyum pada orang. Ini paket kamu nih. Mudah-mudahan kamu bermanfaat. Mudah-mudahan kamu seneng ya. Oh jadi konteksnya kalau misalkan ibadah ya tetap segitu ibadahnya. Betul. Karena kan disuruhnya segitu. Betul. Cuman dengan khusyuk. Dengan happy. perbaiki. Betul. Coba bayangin ya. Karena selama ini banyak orang. Aku perlu kasih tau gini. Karyawan tuh ada 2 mentalnya. Yang pertama adalah. Tapi silakan kata ganti karyawannya dengan hamba ya. Kalau kepada Allah ya. Okay. Kan kita kan karyawannya Allah ya. Yeah. Di perusahaan-perusahaan karyawan itu ada 2. Satu adalah karyawan yang cuma mengeluarkan sesuai dengan yang dia dapat. Sesuai atau job desk. Gajinya. Sesuai digaji berapa? Ya, gajinya apa job desk. Ya dia lakukan itu. Ya itu namanya menggugurkan kewajiban. Iya. Ada juga tuh hamba-hamba yang menggugurkan kewajiban. Iya betul. Ya kan. Nah yang kedua adalah karyawan-karyawan yang berpikir bahwasanya ketika pun dia akan mengeluarkan lebih daripada apa yang diperintahkan atau yang digaji, dia akan dapat sisanya dalam bentuk yang lain. Paham maksudnya? Iya, artinya lu digaji 6 juta. Ya. Tapi lu mengeluarkan efforts kayak orang yang digaji 10 juta. Ya. Berarti berapa selisihnya? Selisih 4 juta. 4 juta itu akan datang pada dia dalam bentuk yang lain. Pasti. Itu pengalaman hidup. Pasti. Nah itu namanya adalah extra miles. Itulah di dalam Islam artinya adalah orang yang melakukan sesuatu karena memang dia merasa itu adalah dia koneksikan dengan Allah sesuai dengan aturan Allah. Tapi dia mau melakukan dengan cara yang paling baik. Itulah yang dimaksud dengan ahsanu amalan kan. Oh bukan cuma beramal tapi bukan. Ahsanu amalan. Kata Allah kita semua liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kalian semua dites untuk melakukan amal-amal yang terbaik. Coba lihat apa yang Allah katakan. Allah akan ganti satu perbuatan baik dengan 10 perbuatan baik. Tapi kalau dia benar-benar baik, maka Allah katakan bigoiri hisab kan gitu. Tanpa batas. Ah, itu berarti tergantung sebagaimana lu bisa terus kemudian ini sudah ada aturannya, ini koneksinya nih. Tapi koneksinya ini tidak sampai di situ aja, bisa nggak terbatas. Tunggu. Aku jadi ngeliat ke karyawan. Berarti misalkan nih, kalau lu ngerjain sesuai standar kerjaan, job desk, ya gue akan ngeliat lu, oke lu bagus ngerjainnya. Tapi kalau gue ngeliat lu hard work banget, suatu kali gue ada pertemuan khusus yang gue ajak lu. Yang gue ingat lu. Iya, gue mau akan meeting di sebuah restoran yang gue mau ajak lu. Itu bonus-bonus sesuatu yang, ya karena gue lihat ini dia selalu lebih daripada apa. Jadi kepercayaan itu didapat gitu loh. Betul. Jadi artinya pasti kita akan pertama kali diprioritaskan gitu ketika dipikirin oleh bosnya. Gitu. Ada quotes-nya. Apa tuh? Quotes-nya gini. Bila kamu melakukan sesuatu sesuai dengan roles, maka kamu akan mengenal siapa bosmu. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu yang lebih mulia dan lebih bagus daripada roles, maka kamu akan dikenal sama bosmu. Lebih enak dikenal atau mengenal? Dikenal dong. Kalau kita kenal dia nggak kenal kita ngapain? Iya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang over atau sesuatu yang bagus, lebih bagus gitu kan ya daripada roles, kita dikenal. Paham gak maksudnya? Oke, berarti kata overthinking sendiri
mungkin bukan diterjemahkan sebagai mikirin banyak hal, tapi overthinking tuh mengerjakan tadi ya, memikirkan sesuatu lebih daripada yang cuma sekedarnya gitu ya. Iya, betul. Wow. Dengan tujuan yang benar. Masya Allah. Oke deh Sobat Tiki, semoga obrolan kita hari ini nih bisa membawa hikmah kebaikan. Bisa menghantarkan kepada kebaikan, mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Aku seneng loh main-mainan gini. Iya loh, ini bawa pulang boleh. Aku pikir ini bisa Transformers. Gak usah. Gak bisa ya? Terlalu elit. Ya kita akan ngobrol-ngobrol lagi Ustaz ya di episode berikutnya. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di Tiki On Air. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.